Bahkan ada istilah saya biasa, ya mak kue angka Thomas sampaja 5 wetu, angka Thomas sampaja wetu pak. Iya, ada yang sholatnya 5 kali sehari semalam, ada juga yang sholatnya waktu-waktu pi. Nah kapan itu baru dia sholat? Cuma waktu-waktu. Itu ada orang yang nanti sholat kalau lagi sakit. Nah, sakit itu dia sholat berdoa minta kesembuhan, tapi setelah sembuh berhenti lagi. Iya, ada nanti sholat orang kalau ada tamunya. Sembayang tamu namanya, malu dibilangi tamu tidak sembayang tuan rumah. Atau dia nanti pergi bertamu sama rumahnya orang, baru malu tidak dibilangi tuan rumah, tidak sembayang tamuku, maka dia sholat. Ya itu misalnya sembahyang waktu-waktu pak. Ya ada juga orang sembahyang minta kaya minta rezeki. Ada orang saya kenal sekali itu, dulu selalu rajin sholat, berdoa dan berdoa, belum kaya berhenti. Mereka tuh nasi tahu dia sampah aja sogi mato. Nah ya yang marah mas sampah aja nih marah jitu katu nih masih gede tuh gagal sogi dia berhenti sembahyang. Iya, ada nanti sholat kalau ada lagi pendaftaran jadi pegawai. Ya, wah mendaftar lagi tuh berdoa lagi. Ada teman saya dulu sekolah begitu, wah ndak pernah sholat, sekalinya mendaftar jadi tentara, rajinnya sembahyang, ayat kursi nak baca tak 10 kali bertinggalkan tempat kalau selesai sholat. Tes pertama lulus, tambah rajin sembahyang. Tes kedua lulus, rajin sembahyang. Tes ketiga lulus, baca ayat kursi. Tes keempat tidak lulus, pulang tidak sembahyang. Nah kenapa tidak sembahyang? Tidak lulus jika. Iya. Begitu juga ketika dia lulus berhenti juga sembahyang. Alasannya lulus momoka. Padahal dia syukuran ini potong kambing, potong sapi, undang tetangga teman sahabat datang makan. Saya pergi sholat, sudah sampai masuk waktu asar, belum salat duhur dia silangnya. Kenapa kita tidak pergi salat duhur? Bilang, lulus muka. Ini targetnya mau lulus. Bukan sholatnya karena Allah. Hati-hati bapak dan saudara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Ma'ba'ad, jamaah salat isya dan tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang sama saya hormati. Alhamdulillah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa syukurillah, kita bersyukur kepadanya atas segala macam nikmat yang dikaruniakan kepada kita sampai malam hari ini dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita bersalawat buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah utus ke dunia ini untuk menjadi basira wa nazira, pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, sekaligus memberi peringatan kepada orang-orang yang berada pada jalan yang tidak benar, dan juga menjadi uswatun hasanah atau contoh yang baik dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan kita, baik persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan akhlak dan bermuamalah dengan sesama manusia. Jadi Rasulullah SAW ini adalah teladan yang terbaik dan akan dicontohi oleh orang-orang yang menginginkan kesejahteraan di dunia yang sementara dan juga keselamatan di akhirat kelak yang selamanya. Jamaah salat sisa dan tarawih yang dirahmati Allah, judul ceramah yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah urgensi salat bagi seorang muslim. Ini dilatar belakangi oleh pertama, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam yang sudah balik dan wajib untuk salat tapi kemudian belum salat. Yang kedua, beberapa hari ini saya diundang ceramah berbuka
Nah, banyak saudara-saudara kita yang juga ikutan hadir berbuka, tapi setelah selesai berbuka, sebagian besar juga yang tidak pergi sholat maghrib. Ya, jadi dia hanya mungkin berpuasa, tapi tidak sholat. Nah, maka saya berpikir ini penting kembali diingatkan dan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim ini, untuk mengetahui di mana letak pentingnya ibadah salat sebagai seorang Muslim, sebagai orang Islam. Nah, pertama kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Man Islam Muhammad?" Mana itu Islam Muhammad? Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an ta'budullaha la tusyrika bihi wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadana wal hajjul bait man istata' ilaihi sabila." Bahwa Islam itu adalah menyembah kepada Allah semata-mata, kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengannya. Lalu kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Nah, dari sini kita paham bersama bahwa Islam itu didirikan di atas 5 pondasi atau 5 kewajiban. Yang pertama adalah menyembah kepada Allah semata-mata, kepada Allah. Ya, itulah sebabnya kita mempersaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, lalu kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah. Ya, la tusyrika bihi, tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, baik dalam bentuk hati, perkataan dan perbuatan. Nah, sudah itu wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Jadi salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Nah, kalau kita melihat latar belakang atau sejarah diterimanya ibadah salat ini saking pentingnya, pertama itu bahwa sholat itu diterima langsung oleh Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ya, saking pentingnya itu sampai Allah memanggil langsung dengan tujuan-tujuan yang lain, tapi terakhir adalah menerima perintah sholat yang 5 kali sehari semalam. Nah, beda dengan perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji dan lain-lain sebagainya kewajiban. Itu Allah tidak panggil langsung Nabi Muhammad. Itu ayatnya dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada umat manusia. Ya, salat dipanggil langsung saking pentingnya. Biasa saya kasih contoh begini. Kalau wali kota misalnya panggil camat dan tidak boleh diwakili, itu berarti masalahnya penting sekali. Tapi kalau wali kota bilang ada undangan panggilan buat Pak Camat, tapi lalu kemudian kalau Pak Camat tidak punya waktu maka boleh utus yang lain, staf yang lain, berarti tidak sepenting dengan yang tidak bisa diwakili. Itu satu. Yang kedua, bahwa salat ini satu-satunya perintah yang disuruh oleh Allah melalui nabinya kepada orang tua untuk sejak umur 7 tahun. Kata Rasulullah SAW, suruh anakmu salat sejak umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun belum salat, harus ada ketegasan. Tidak ada ayat hadis bilang suruh anakmu puasa sejak umur 7 tahun. Suruh anakmu bayar zakat sejak umur 7 tahun. Suruh anakmu pergi umrah atau haji sejak umur 7 tahun. Yang ada adalah suruh dia salat sejak umur 7 tahun. Saking pentingnya salat untuk menjadi sebuah kebiasaan dalam seorang anak dan seorang muslim. Ya. Yang ketiga, bahwa salat ini adalah merupakan tiangnya agama Islam. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamadin. Bahwa salat itu adalah tiangnya agama Islam. Siapa yang mendirikan salat maka dialah yang mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat maka sesungguhnya dialah yang menghancurkan agamanya. Jadi saya sering bilang yang menghancurkan agama Islam ini misalnya itu bukan orang non muslim tapi orang Islam sendiri. Yang bagaimana? Yang tidak salat. Itu hadisnya Nabi. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, awalu, iya, yang pertama-tama nanti dihisab bagi kita ini umat Islam
ditanya nanti setelah mati atau di hari kemudian adalah ibadah sholat kita. Iya. Apabila amal sholat ini diterima, maka diperhitungkanlah amal-amal yang lain. Ya, awalu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat saru amalihi wa in fasadat fasadat saru amalihi. Kalau amal sholat kita diterima, diperhitungkan amal yang lain. Tapi kalau amal sholat sudah ditolak, maka seluruh amal akan ditolak. Jangan hitung pahala dan amal baik kalau salat tak bermasalah. Nah itu. Yang kelima, as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kuncinya segala amal kebaikan. Seberapa banyak pun amal kebaikan kita lakukan, kalau salat bermasalah, itu sama saja dengan punya kebaikan tapi tidak ada kuncinya. Ya. Dan kemudian as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau ada orang yang saat tidak sholat, maka dia sama saja tidak pegang kunci surga. Mau masuk surga tidak ada kuncinya. Bahkan ada istilah saya biasa, yemak kue engkau atau mas sampaja 5 wetu, angka tu mas sampaja wetu pah. Iya. Ada yang sholatnya 5 kali sehari semalam, ada juga sholatnya waktu-waktu pi. Nah kapan itu baru dia sholat? Waktu-waktu itu ada orang yang nanti sholat kalau lagi sakit. Nah, sakit itu dia sholat, berdoa, minta kesembuhan. Tapi setelah sembuh berhenti lagi. Iya. Ada nanti sholat orang kalau ada tamunya. Sembayang-sembayang tamu namanya, malu dibilangi tamu tidak sembayang tuan rumah. Atau dia nanti pergi bertamu sama rumahnya orang, baru malu tidak dibilangi tuan rumah, tidak sembayang tamuku, maka dia sholat. Ya, itu saja sembahyang waktu-waktu Pak. Ya, ada juga orang sembahyang minta kaya, minta rezeki. Ada orang saya kenal sekali itu. Dulu selalu rajin sholat, berdoa dan berdoa, belum kaya-kaya berhenti. Mereka tuh nasi tahu dia sampah aja sogi mato. Nah ya yang marah mas sampah aja nih marah jitu katu nih masih gede tuh gagal sogi dia berhenti sembahyang. Iya. Ada nanti sholat kalau ada lagi pendaftaran jadi pegawai. Ya, wah mendaftar lagi tuh berdoa lagi. Ada teman saya dulu sekolah begitu. Wah tidak pernah sholat, sekalinya mendaftar jadi tentara. Wah rajinnya sembahyang, ayat kursi nak baca tak 10 kali bertinggalkan tempat kalau selesai sholat. Tes pertama lulus, tambah rajin sembahyang. Tes kedua lulus, rajin sembahyang. Tes ketiga lulus, baca ayat kursi. Tes keempat tidak lulus, pulang tidak sembahyang. Nah kenapa tidak sembahyang? Tidak lulus jika. Iya. Oh, begitu juga ketika dia lulus berhenti juga sembahyang. Alasannya lulus momoka. Padahal dia syukuran ini potong kambing, potong sapi, undang tetangga teman sahabat datang makan. Saya pergi sholat, sudah sampai masuk waktu asar, belum salat duhur dia silangnya. Kenapa kita tidak pergi salat duhur? Bilang, lulus muka. Ini targetnya mau lulus. Bukan sholatnya karena Allah. Hati-hati Bapak dan Saudara yang saya hormati. Nah, sedikit lagi. Bahwa ada seorang ibu bertanya kepada seorang ulama, apa yang harus saya lakukan kalau anak saya enak tidurnya waktu salat telah tiba? Apa kata ulama? Bukan menjawab tapi boleh tanya sama ibu. Apa yang ibu lakukan kalau anaknya enak tidurnya lalu rumahnya terbakar? Apa kata ibu itu? Saya kasih bangun anak saya. Kalau tidak mau bangun saya paksa bangun. Kalau tidak mau keluar saya paksa keluar. Apa kata ulama itu? Begitu juga yang ibu harus lakukan. Kalau anaknya enak tidurnya waktu salat tiba, harus dipaksa bangun. Karena kalau ibu tidak paksa bangun, sama saja membiarkan anaknya dibakar dalam api neraka. Iya. Jadi kalau ada bapak, ibu dan adik di sini, kita ini waktu salat datang, kita justru tinggal duduk cerita, kita tidur dan berbagai macam perbuatan dan pekerjaan kita lakukan, kita tidak pergi salat, itu sama saja membiarkan dirinya dibakar dalam api neraka. Membiarkan dirinya dibakar dalam api neraka. Dan yang penting Bapak Ibu dan adik-adik paham bahwa di dunia ini belum ada orang disiksa gara-gara tidak sholat. Karena dunia ini memang bukan tempat penyiksaan. Nanti mati. Ya, nanti mati. Makanya jangan bilang itu tadi, jangan bilang banyak aja orang tidak sholat ustaz kaya aja juga. Lulus tunji jadi anggota DPR, jadi pejabat aja juga, jangan. Tidak boleh. Ya, karena memang salat bukan untuk mencari kaya, salat bukan untuk mencari pangkat jabatan, salat untuk bukan mencari kenikmatan dunia. Tapi bagaimana dengan salat ini? Allah meridai kita. Makanya dalam hadis yang panjang itu dijelaskan bahwa orang yang tidak pelihara ibadah salatnya diancam oleh Allah 15 kerugian.
6 di dunia, 3 ketika mati, 3 dalam kubur, dan 3 ketika dibangkitkan dari kubur. 15. Apa kerugiannya di dunia? Yang pertama kata Rasulullah, orang yang tidak pelihara ibadah salatnya dicabut berkat umurnya. Dina mak baraka umuruna. Wadimo itu matuto 60, 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari itu, tapi tidak ada berkah umurnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, dina baraka umuruna. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pelihara ibadah salatnya itu dicabut berkat rezekinya. Dia nama barakah dan lena. Ya, bertambah uangnya, bertambah hartanya, tambah miskin perasaannya, tambah dia gak gena-gena. Bahkan ada yang kaya kelihatan tapi tambah banyak penyakitnya. Ya, tambah susah hidupnya. Makanya kalau ada waktu salat datang harus salat. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya mengatakan, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu beribadah kepadaku, niscaya saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan saya hindarkan engkau dari kemelaratan. Tapi jika engkau tidak luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka saya akan penuhi tanganmu dengan kesibukan bekerja, tapi saya tidak hindarkan engkau dari kemelaratan. Makanya kalau ada orang sudah tidak sholat, tambah sibuk dia bekerja itu. Kata Allah tadi, jika kau tidak luangkan waktumu beribadah kepadaku, artinya sholat pada waktunya, maka saya akan penuhi tanganmu dengan kesibukan bekerja. Oh, sibuk bekerja di kantor, di bengkel, di kebun, di sawah, di mana saja. Akhirnya lewat waktu, tapi tambah miskin perasaannya, tambah tidak pernah cukup uangnya, tambah susah hidupnya. Makanya itu jamaah Isra dan taruh yang dirahmati Allah, mari kita ingat betapa pentingnya sholat itu. Yang ketiga saya sampaikan sedikit, ini kerugiannya di dunia. Orang yang tidak pelihara ibadah salatnya ini kata Rasulullah kerugiannya di dunia yaitu tidak diangkat doanya ke langit. Jadi walaupun dia berdoa siang dan malam untuk mencari keselamatan di akhirat, Allah tidak terima doanya. Allah tidak angkat doanya ke langit. Yang keempat yaitu dicabut tanda orang soleh dari wajahnya. Tidak ada aura kesolehan. Kenapa? Karena aura kesolehan itu dibentuk oleh air wudu. Makanya Rasulullah SAW katakan di hari kemudian nanti di padang mahsyar, saya kenal semua umatku. Para nabi-nabi lain bertanya, bagaimana bisa kau kenal umatmu? Begitu banyaknya orang. Kata Rasulullah, umat saya itu bercahaya wajahnya, bercahaya. Apa sebabnya bercahaya? Kata Rasulullah adalah karena air wudunya. Air wudu yang dipelihara 5 kali sehari malam minimal, itulah yang membuat aura kesolehan dan menjadi cahaya baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pelihara ibadah salatnya, seluruh amal baik yang dia kerjakan tidak diberi oleh Allah pahala. Jadi ini yang penting dipaham. Ajak makada kan ada ji sekak kustas, kan baca Quran tokai, mengaji toka, silaturahmi dan sebagainya. Biar bagaimana banyaknya kebaikan kita kerja, kata Nabi, kalau kita punya salat bermasalah atau tidak salat, semua itu tidak dicatat oleh malaikat, tidak diberi oleh Allah pahala. Dan yang keenam, orang yang tidak pelihara ibadah salatnya di dunia ini, kata Rasulullah, itu tidak dapat bagian doa dari doanya orang yang saleh dan soleha. Jadi ada doa itu misalnya yang masih hidup dan yang sudah mati, secara umum dibaca biasa khatib dan terkadang dibaca Pak Imam. Allahumma gfirlih lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim mujibud da'wat jaka dial hajat. Ini doa Allahumma ya Allah, ampunilah salah saya dan dosa saya, ampuni salah dan dosanya orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tapi bagi orang yang tidak pelihara ibadah salatnya tidak dapat bagian doa ini, tidak dapat bagian doa. Makanya ini mungkin saya sampaikan karena kita mau salat tarawih. Saya pertegas kembali bahwa betapa pentingnya sholat bagi kita ini seorang muslim kalau kita ingin selamat di dunia dan mau selamat di akhirat. Dan itulah ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran bisa kita buka di surat Al-Baqarah ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimis shalah wa ataz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Terjemahannya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri dan kamu pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha melihat dan
mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ini perintah salat jelas. Surat Al-Baqarah ayat 110. Dan Allah jelaskan di situ apa saja perbuatan yang kamu kerjakan itu li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Jadi Allah tidak pernah ambil untung dari salat yang kita kerjakan, dan Allah tidak pernah rugi kalau kita juga tidak salat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapapun yang melakukan kebaikan, kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Wa in asatum falaha. Siapapun yang berbuat salah dan dosa, itu bahayanya akan kembali pada dirinya sendiri. Jamaah Isa dan Taru yang dirahmati Allah, mari kita mengisi hidup kita ini dengan iman amal soleh, dan jadikan salat sebagai pondasi dan dasar untuk diterimanya semua amal kita. Karena hari ini banyak orang yang mati-matian mencari dan mengejar sesuatu yang dia tidak akan bawa mati, dan apa yang akan dia bawa mati tidak pernah mati-matian untuk mengejarnya. Hari ini banyak orang asik-asik mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Dan banyak orang hanya asik menikmati kesenangan dunia, dia lupa mempersiapkan kesenangan akhiratnya. Ada orang yang hanya sibuk memikirkan bagaimana hidup enak, lalu dia lupa memikirkan bagaimana mati enak. Mati enak itu adalah husnul khatimah. Itu yang kita doa. Semoga insya Allah apa yang saya sampaikan menjadi sebuah informasi dan motivasi, inspirasi, berkesan di hati. Kita siap amal dan sampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang belum memahami dan mendengarkannya. Saya maaf segala kekurangan. Terima kasih perhatian. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.